Kita punya Ustadz kan, Ustadz Segaf Barun pernah ngomong apa? Kita mau hidup dimanapun, kita ikutin zaman yang kita ikuti. Bukan kita ikutin zaman yang sebelum-sebelumnya. Bisnis-bisnis instan itu yang pernah kayak gitu. Indomie. Karena juga, iya Indomie. Iya kan? Angkanya di orang bisnis itu istilahnya kita lebih baik menjadi perintis daripada kita menjadi Pewari. Wah, cakep kalimat. Iya. Orang kalau nggak punya prinsip di dalam hidup, hidupnya hancur. Benar. Benar gak? Benar. Nanti bisa jaga anjing, lo jadi ini ya. Jadi guru anjing aja. Kita jujur-jujuran, guru anjing sama guru agama. Bahalang guru anjing, jadi malah guru anjing. Gimana itu? Padahal cuma ngajarin gonggong ya. Iya. Enak banget tuh yang jadi Guru guru ngaji anjing. bayarnya pakai surat deh. Sotbah mero. Sotbah. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Noni, cangcingnya babe yang ada di lima tanah Betawi dan sekenanya. Ketemu lagi di SPBU. Seruput bareng ulama. Bentar lagi kita SPBU bareng salah satu habib muda. Mungkin nggak kemudaan juga sih. Beliau ini jauh-jauh datang dari rumahnya nyempetin ke Villa Rajak. Sampai beliau, insya Allah bentar lagi kita bakal bincang panjang sama beliau. Saksiin dari depan sampai belakang. Insya Allah bermanfaat. Ahlan wasahlan. Ahlan, Beb. Assalamualaikum, Beb. Gimana kabarnya orang langit, sehat ya? Baik, Beb. Nih, makasih banyak sebelumnya udah datang ke Villa Rajak. Villa Rajak nih istananya orang langit, Beb. Marhaba. Nih, mumpung ada Habib Abdullah bin Agil Al-Haddad. Iya. Yang masih anget-angetnya nih. Nebak di Indonesia. Kita bincang-bincang tentangnya sedikit-sedikit biar nambah ilmu pengetahuan Boleh, kita. mau nanya apa? Yes. Jadi orang-orang bumi ini beliau salah satu pendakwah, beliau juga pembisnis. Insya Allah menjadi pembisnis yang ulung, yang penuh keberkahan. Jadi, Beb, mumpung antum pembisnis nih, ini sebelum-sebelumnya kan babnya bab-bab tentang aurat lah, apa pikir sehari-hari lah. Sekarang kita kebetulan ada beliau, kita bicara tentang bisnis. Nih, Beb, langsung aja dah. Ada nggak? Nih kalau sahabat Nabi kan yang pembisnis, yang kita tahu sahabat Nabi Sayyidina Utsman. Iya. Oh, bisnisnya sampai sekarang juga hartanya masih ada, Beb. Benar. Benar ya? Nah, sekarang pandangan antum nih, ada nggak strategi bisnisnya Sayyidina Utsman yang bisa diterapin di zaman sekarang nih, Beb? Yang istilahnya diterapinnya juga kita gampang nalarnya, gampang ngejalaninnya. Karena kan orang kalau bisnis rata-rata maunya pada instan, Beb. Benar. Iya enggak? Nalarin segala cara lah, Hati-hati juga pernah. Bisnis-bisnis instan itu yang pernah kayak gitu. Indomie. Karena juga, Indomie. Iya kan? Kita juga pernah bisnis instan-instan yang gimana caranya itu cepat untuk memperoleh hasil yang memuaskan gitu loh, tanpa kita kerja. Benar gak? Kita cuman main nebak-nebak dapat duit miliaran. Benar gak? Betul. Tapi selagi itu kita pikirin juga tuh dari segi agamanya. Sekarang lo nebak-nebak terus ente dapat miliaran. Oke, ente dapat miliaran. Tapi lu lihat, itu sumber hasil tuh duit tuh dari mana? Betul. Dari lu nebak. Betul. Sekarang udah tertulis di Al-Quran. Hukumnya kalau orang bisnis main tebak-tebakan bagaimana hukumnya? Kayak kita main tebak-tebakan anak panah. Ada tuh di Al-Quran. Ya enggak? Al-Qurannya ayat berapa lu baca sendiri deh. Kesian buat orang bumi suruh kerjain, maaf ya. Enggak. Nah, itu ada. Kalau kita bisnis secara instan, terus kita hanya main tebak-tebakan. Contoh kayak apa? Contohnya kayak trading.
Terus Oh yang lagi rame itu ya. trading itu lagi rame, apalagi di emas, di forex, dan di hal-hal kayak tekstil gitu tuh dia lagi rame. Dan sekarang dia tuh lagi standarnya di silver gitu. Dan Ani sendiri pernah bisnis trading tersebut. Dan juga ya kita main bisnis juga modalnya ratusan juta, sampai ratusan juta. Kita pernah juga di angka 400 juta bisnis trading tersebut. Ya cuman karena emang kita tergiur ya. Yang pertama kan kita tergiur bisnis itu, benar gak? Betul. Kita tergiur, kita ada keinginan di hati kita. Wow, nih orang kok bisa nih begini? Kok gue nggak bisa sih? Nah, dipelajarin deh tuh yang haram-haram. Tapi yang harus antum-antum tahu, kalau misalkan kita udah terjerat di sesuatu yang haram, susah kita untuk ninggalin sesuatu yang haram tersebut. Benar gak? Betul. Sesuatu yang haram, kalau kita remehin sesuatu yang haram, hidup kita nggak akan berkah. Jadi kecanduan hidup. Iya, benar. Kayak orang minum Homer, dikira minum Homer kayak minum air putih, benar gak? Jadi aneh juga dakwah di salah satu tempat, ada tuh kita. Orang ngeremehin sesuatu yang haram, sampai dia ngelawan guru, sampai dia ngelawan habaib. Nah, sekarang lu ngelawan guru, lu ngelawan habaib. Siapa yang lo mau pegang nanti di hari kiamat? Ya enggak? Sedangkan yang pada saat lo ditanya man rabbuka, benar gak? Kalau lidah lo, mulut lo nggak bisa gerak, siapa yang gerakin kalau bukan Rasulullah? Benar gak? Sekarang warisannya Rasulullah seperti gurunya, seperti habaibnya, cucunya, dan juga warisannya Rasulullah lo remehin. Betul. Gimana lo mau menjawab pertanyaan daripada malaikat? Benar gak? Nah, itu pentingnya kita tahu. Selagi kita belum melangkah, kita harus tahu. Oh, pada saat kita melangkah ada apa? Kayak pengalaman hidup. Jadi, kita keluar. Misalkan kita kemana? Contoh, ke hutan. Atau kemana? Kita ke bisnis itu seperti kita masuk ke dalam hutan. Benar gak? Kita belum tahu lingkungannya seperti apa. Masih buta lah. Masih buta. Nah, pada saat kita masuk hutan, nah kita kan harus ambil langkah tuh, ya enggak? Ini ada ular apa enggak? Ini ada duri apa enggak? Ya enggak? Maka harus hati-hati itu ngelangkah hati-hati. Ada orang yang ngelangkah, dia lompat, langsung nyampe tujuan. Nah, ada. Cuman enggak semua orang seperti itu. Cuman itu yang kita harus tahu. Kurang nikmat, Beb. Benar, kita enggak ngalamin namanya proses. Iya. Makanya di orang bisnis itu istilahnya kita lebih baik menjadi perintis daripada kita menjadi pewaris. Wah, cakep kalimat. Iya. Sekarang kalau kita jadi perintis, kita pengalaman pertama banyak. Benar gak? Kalau kita pewaris, kita tinggal nikmatin duit. Emang sampai kapan? Jiran yang ngerintisnya udah nggak ada. Benar. Kita dibohongin sama karyawan. Iya begitu. Zaman sekarang orang nipu di dalam hal bisnis itu bukan sesuatu yang biasa. Maksudnya bukan sesuatu yang tidak ada, pasti itu udah biasa. Walaupun kita bisnisnya sama ulama atau sama siapa, makanya di dalam kitab, ya enggak? Apalagi yang saya pelajari Minhajul Talibin itu mengatakan, apalagi kalau udah kita membahas tentang uang, itu kita diharuskan untuk bukan husnuzon, suuzon. Berapa banyak orang yang pecah karena uang. Nah, kan itu nggak ada saudaranya, Beb. Iya, gitu. Nah, terus gini, Beb, yang tadi yang ditanyain, konsepnya Sayyidina Utsman, ada nggak sekiranya yang bisa diterapin dalam bisnis era sekarang nih, Beb? Yang gampang diterapin nih. Benar. Yang orangnya juga ngejalaninnya ada girohnya, Beb, karena kan bisnis begitu. Benar. Jadi, kalau orang mau berbisnis, apalagi kita nggak usah bahas Sayyidina Utsman, itu zaman yang mana zaman itu sudah terlalu jauh. Kita bahas zaman sekarang. Kita punya Ustadz kan, Ustadz Segaf Barun pernah ngomong apa? Kita mau hidup dimanapun, kita ikutin zaman yang kita ikuti. Bukan kita ikutin zaman yang sebelum-sebelumnya. Kayak Wahabi bid'ah semuanya. Benar gak? Makanya dia ngikutin zaman yang sebelumnya, dia nggak pernah update ke zaman sekarang. Gitu. Tapi dia menghalalkan dengan apa yang dia lakukan. Ada tuh bid'ah yang dilakuin, omongan dia sendiri. Ya, itu namanya senjata makan tuan, benar gak? Nah, sekarang ente mau ngadepin sesuatu bisnis. Ente pengen bisnis. Yang pertama ente lakuin apa? Ente tanemin di hati ente ada kemauan untuk ente mau bisnis. Gitu. Ane punya style begini.
imaman nih kayak gue kayak orang Oman apa segala macam, tapi gue bisnis aja. Mau ketemu orang yang berdasi, mau ketemu orang yang pakai celana, kita halu. Mereka punya penampilan mereka dan kita juga punya penampilan kita, gitu aja. Itu di dalam bisnis, peraturan. Jangan ke bawah. Kita nggak boleh ke bawah arus. Kita harus punya prinsip dalam hidup, bener gak? Orang kalau nggak punya prinsip di dalam hidup, hidupnya hancur. Benar. Bener gak? Iya, kita juga dalam bisnis tuh kita harus ada challenge, seperti tantangan. Ini tantangan gue sekarang apa? Oh, gue harus ngejar target gini. Itu harus kita kejar, gitu. Bahkan aneh sendiri ya kita masih susah ngatur waktu di dakwah sama di bisnis. Makanya kita tuh ngaturnya masih ya ribet lah, belum punya asisten ya, belum punya siapa-siapa, ya udah kita atur sendiri. Pokoknya kita kerjain apa yang ada di depan mata kita. Sekarang peluang duluan nih yang ada dulu nih. Peluang apa nih? Benar. Misalkan peluang nih, ente di mana? Misalkan, oh gue ada skill. Makanya banyak orang tuh minta saran ke kita orang. Beb, gimana? Ane mau bisnis ini, Beb, menurut ente gimana? Ane selalu tanya, kalau orang yang mau berbisnis itu kita selalu tanya, ente punya skill di mana? Skill ente apa? Itu yang Ane tanya. Kayak Ane pernah nanya ke ente kan? Ane tanyain, skill ente apa? Apa yang ente bisa? Ente bisa jaga anjing, lo jadi ini Ane kan? Jadi guru anjing aja. Kita jujur-jujuran, guru anjing sama guru agama. Bahalannya malah guru anjing. Gimana itu? Padahal cuma ngajarin gonggong ya. Iya. Kita manusia lebih dari gonggong gitu ya. Iya. Kadang kita difitnah. Betul. Kadang kita diinin. Dijilat. Iya. Kadang kita kalau lagi megelin disantet sama dia. Kalau megelin, mendingan jadi guru anjing, bener gak? Iya, sekali ketemu 6 juta. Iya. Enak banget tuh yang jadi guru ngaji bayarnya pakai surat deh. Sotbah mero. Sotbah. Aduh. Begitu. Jadi yang pertama, kita harus punya giroh, kita harus punya keinginan. Kalau sudah kita punya keinginan, yang namanya di dalam bisnis jangan takut gagal. Benar gak? Karena kegagalan itu dalam bisnis pasti ada ya. Ane pribadi, Ane juga udah berkali-kali mengalami kegagalan. Tapi yang namanya kegagalan, dengan apa kita mengantisipasinya, kita harus bangkit kembali ke masa-masa yang mana ya udah gitu loh. Itu kalau dalam bisnis, yang udah. Kita nggak usah pikirin lagi tuh sesuatu yang udah berlalu, ya udah. Nah, sekarang kita pikirin gimana ini sekarang kita bisa mencapai target kita. Ya nggak? Nah, tapi jangan lupa, lu jangan bisnis doang, tapi lu nggak ingat sama akhirat. Iya benar. Ya nggak? Makanya sembari itu pertajam. Kalian punya kerjaan, kalian baca ratib, kalian baca ratib hadat, ratib atos, wirdu sakron. Itu untuk apa? Untuk ente juga, untuk bekal benteng juga. Yang namanya saingan di Indonesia tuh ketat. Orang bisa menjatuhkan sesama partnernya menggunakan santet itu tidak. Mungkin itu juga kali yang didawamin sama Sayyidina Utsman tuh. Benar. Nah, kalau Sayyidina Utsman, yang kita lihat Sayyidina Utsman itu pada saat terjadinya peperangan di kota Madinah, itu Sayyidina Utsman mempunyai satu sumur, yang mana satu sumur itu pada saat peperangan tersebut cuman sumur itu yang ada air. Sampai apa? Sampai Rasulullah bilang ke Utsman, Masya Allah ya Utsman, ini sumur sama Sayyidina Utsman digratisin buat orang-orang di Madinah, buat kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Itu milik pribadinya Sayyidina Utsman. Milik pribadinya Sayyidina Utsman. Bayangin, itu sedekahnya Sayyidina Utsman. Orang-orang Sayyidina Utsman dikatakan sahabat yang paling banyak sedekah. Makanya kita nggak bisa tuh memungkiri katanya Rasulullah. Intinya. Ya nggak. Baliasdat akan bertambah semuanya. Benar nggak? Itu terbukti. Sampai kita sendiri menyaksikan di Madinah, ya nggak? Di Mekah. Itu Sayyidina Utsman sampai sekarang punya hotel. Iya, rekeningnya juga katanya nggak habis. Hotel Utsmaniyah, bintang 5. Bayangin. Orangnya udah nggak ada ya? Orangnya udah nggak ada. Tapi duitnya sampai sekarang masih ada. Iya. Benar gak? Ane pribadi, Ane juga nge-share ke antum-antum semua. Kita, misalkan orang-orang bumi. Orang-orang bumi nih. Jadi, Ane misalkan punya bisnis. Ane tanemin di bisnis Ane itu di 100% itu, misalkan 10% itu hagullah.
makanya kita tanemin. Jadi kita bisnis nih, misalkan yang namanya keuntungan dari 1 sampai 100 kan 100%. Iya. Nah, ane tanemin modal 90% atau berapa persen itu dari ane. Sisanya itu milik Allah. Kalau kita ditanemin hal seperti itu dan itu sudah tercatat, ya nggak? Itu hak sudah tidak bisa diganggu gugat. Kenapa nggak bisa diganggu gugat? Karena kita udah tanda tangan pakai materai. Dan juga kita udah tanda tangan langsung, tanda tangan gaib langsung sama Allah. Kalau kita mengingkarinya, kita seperti nazar, seperti hal-hal tersebut. Oh, jatuhnya hitungannya nazar. Nah, yang namanya nazar wajib dilakukan, benar gak? Sesuatu yang mubah menjadi wajib, sesuatu yang sunnah menjadi wajib. Itu nazar. Nah, sekarang kita udah melakukan hal tersebut. Nah, pada saat kita mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan tersebut kita nggak bisa prediksi nih. Yang tadinya gue dapat 1 juta, sekarang gue dapat 200 juta. Ya, kita kalau udah ngeliat duit, kita lupa sama Allah. Wallahi semua orang kayak gitu. Bener gak? Lagi duit udah masuk kantong. Iya. Agak Kita keluar. kalau udah ngeliat duit, kita lupa. Mau sama Allah, mau sama akhirat, kita lupa. Kebanyakan orang seperti itu. Nah, makanya bagaimana mengantisipasinya? Seperti yang disebut tadi. Ya enggak? Kita udah kontrak nih, perjanjian sama Allah nih. Harus bikin. 200 juta, 20 juta punya Allah berarti nih. Ya, betul. Bener gak? Betul. Wah, kita udah pakai notaris. Kita udah pakai pengacara semuanya. Ini berarti duit udah gak bisa diganggu kan? Iya. Itu untuk mengantisipasi. Nah, 20 juta ini akan bertambah buat kalian. Bisa jadi 2 miliar, Iya, betul. bisa jadi 200 juta. Itu yang mempergampang aneh dalam bisnis. Nah, Beb, bicara bisnis, sekarang bisnis yang antum lagi gelutin apa nih, Beb? Oh, banyak. Kita Biar banyak. orang-orang bumi pada tahu, kali aja bisnis antum, orang-orang bumi yang nonton nih kepengen punya apa, pengen beli produk kan? boleh banget. Kita malah membuka lahan untuk bagi kaum-kaum pengangguran, benar gak? Iya, bener. Kita membuka lahan untuk kaum-kaum pengangguran. Kalau misalkan antum hanya tidur di alas-alas tempat tidur antum, dan juga antum hanya olahraga jari, HP atau yang di bawah nih, kita nggak ada yang tahu. Mainin Iya setan nggak? gepeng. Nah, kita ngajak buat antum, Padol, kita pengen Islam tuh maju. Betul. Benar gak? Betul. Masa kita kalah sama orang kafir, sama orang Nasrani, sama orang lain-lain? Kita nggak boleh kita kalah, benar gak? Betul. Islam tuh paling maju, apalagi di zamannya Rasul. Apalagi waktu kita perang salib, kita nahlukin Romawi, kita nahlukin Turki, Baghdad, Spanyol, semuanya. Nah, kita nggak boleh kalah dari situ. Makanya kita harus bangkit. Mau berapa kali pun kalian mau rugi kalian puluhan juta, mau rugi kalian ratusan juta, bahkan sampai miliaran, selagi nafas kita masih hidup, ya nggak? Kita harus bangkit kembali. Itu kodratnya manusia. Tuh. Terus Iya. bisnis apa lagi nih, Beb, yang lagi antum jalan? Nah, kalau yang aneh jalanin, ya nggak? Aneh juga kan udah ngasih tahu ke ente kan. Ya kan orang Ente juga ini belum nyebarin, pada tahu. nih. Nah, kalau untuk bisnis yang kita jalanin, nih, kita Nggak kelihatan. ada, Kilo. jadi kita, ini gimana HP lu? Aneh Ya, bisa coba. iniin lagi. Bisa udah. Bisa udah, sebut aja. Nah, jadi kita ini sudah mempunyai PT yang bernama SHR Group. Nah, apa itu SHR? Nah, jadi SHR ini diambil dari nama kita orang. Ini nama Abdullah Syahran. Abdullah ini ngambil dari Injil. Abdullah juga kan artinya bagus. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengucapkan nama yang paling bagus itu yang ada abadnya. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Rauf, dan abad-abad lainnya. Ya enggak? Dan juga yang Syahran ini, kita orang dikasih nama sama Walid. Aba tabarukan sama Walid Habib Rahman. Abdurrahman bin Abdurrahman Walid Habib Abdurrahman. Oh, bin Ahmad. Abdurrahman bin Ahmad Segar. Nah, kita tabarukan sama Walid. Nah, dari Syahran ini kita singkat 3 kata. Sekarang kita tanya nih mantu, ya enggak? Masalah logo dan nama itu ngaruh gak sama penjualan kita?
Ngaruh, Beb. Sangat ngaruh kan? Iya. Sekarang Anda tanya, Kan brand nama itu adalah doa. bener. Nama itu ada doa, Iya. bener gak? Sekarang Anda tanya, brand-brand Yahudi, kok bisa dia namanya cuma 4 kata, kadang 3 kata. Betul. Kok dia sampai paling gede produknya dia? Bahkan ngalahin produk yang namanya kepanjangan. Betul. Bener gak? Kenapa? Karena gampang disebut. Oh iya betul. Gampang diingat. Ente mau nama ente sepanjang apapun, cuman susah diingat, nggak bakalan masuk khobar wal mukhbir. Nggak bakalan masuk kuping ke kuping. Tapi kalau kita punya nama cuma 3 huruf, kayak contoh Dalwah. Iya. Namanya apa? Darul Lugo Dakwah. Iya. Ditanya orang, lo tahu Darul Lugo Dakwah nggak? Nggak tahu. Taunya Tapi lo Dalwah. tanya Dalwah tahu nggak? Tahu. Tahu. Ah, begitu. Kadang yang disingkat itu lebih terkenal daripada yang panjang. Betul. Nah, kita orang punya SHR, singkatan dari nama Syahran, yang diambil berkahnya dari Sayyidul Walid Abdurrahman bin Ahmad. Nah, ini di PT SHR ini apa aja produk yang Banyak, dijual? banyak. Kita yang pertama, kita ada sabun cuci, semuanya udah lengkap deh. Perabotan rumah Piring, tangga. perabotan rumah tangga, pokoknya semuanya. Terus juga yang motor juga ada. Sabun cuci motor. Banyak. Kita juga travelnya ada. Kita SHR. baru launching nih, baru sebulan Travel. launching travel, dan alhamdulillah yang ikut udah banyak, udah puluhan. Harganya murah meriah, merakyat, ya enggak? Tapi Mau umroh terjamin tuh, Bim. terjamin. Karena travel banyak kasus ini. Oh, terjamin kalau gitu ya. Kalau bisa ketemuan di rumah aneh gitu. Nah, alhamdulillah. Ya enggak? Oh, harus gitu begitu. Ya enggak? Travel, terus sabun-sabun rumah tangga. Terus ada juga nih, tuh yang aneh kasih ke Oh antum. iya nih, ini Enggak. buat aneh nih ya. Ini orang-orang bumi, alhamdulillah nih. Kita dikasih hadiah nih sama Habib Abdullah. Ini apa, Beb? Nih kerucut, nih ada baunya garu. Oh, garu kerucut. Kerucut, harganya murah. Oh. Ente tanya di tempat ente harganya berapa? Enak lebih murah dari dia. Nah, Kita orang ambil ini langsung dari pabrik. buhur. Itu buhur basah, premium tuh. Oh. Nih, mau nyium. Gak kecium juga kan. Ini ada baranya tuh. Insya Allah di baranya ini sekali bakar langsung ngerembet. Kan ada tuh bara yang ngerembetnya tengah doang. Nah, ini contoh Nah, itu sabunnya. contoh sabunnya nih. Ini untuk sabun lantai nih. Tuh, ada tulisannya lantai. Iya. Ini nah tuh buat yang pelicin setrika, lagi nyetrika nih. Ini, nah ini cupir, bukan cupita ya, cupir, cuci piring. Oh, sabun cuci piring. Ini sabun deterjen baju. Oh, banyak jadinya. Ini Yeah. Anda unjukin karena dia sampel ya, bukan nggak ada logonya, karena sampel doang ini. Tuh. Ini softener pewangi. Tuh ada minyak wangi juga tuh, minyak wangi. Wah banyak produknya nih Habib. Buhurnya juga tuh banyak macamnya, nggak satu macam. Ini areng apa? Langsung dibakar langsung? Langsung ini kan ngerembet semua kan ada Gimana tuh. enak? Enak Beb, cuman nggak bisa dipapak, dibakar. Masa kita punya? Emang marmut ya? Iya. Apa lagi Beb? Nih. Ini warna-warni nih. Nah nih tuh, ini minyak wangi yang buat sholat ada, yang buat gawean ada, insya Allah semuanya harga ekonomis terjangkau. Tuh, harga kaki 5 kualitas bintang 5, softener setrikaannya juga nih, insya Allah disemprot dikit wanginya selangit, nggak pelit dah, mantap. Nah, Allah aslinya kita jamin. mau nunjukin yang ada di tab. Cuman kelihatannya kayak cahaya, jadi kayak Iya. malaikat datang nih. Kita lagi ngobrol, bener Iya, gak? yang nyawangi malaikat tubuh nih. Makanya. Takutnya Rokib Atid kan nyatet lagi dia. Di Iya. antara kita. Jadi begitu orang-orang bumi yang sekiranya pengen belanja produk SHR bisa langsung komen di channel ini atau DM Instagramnya ada Bin? Iya, ada. Instagramnya namanya SHR Group. Nah, kita baru bikin
dan juga pengikutnya belum ada. Fadol kalau emang mau dikepoin silakan. Bantu share lah, bantu share. Itu juga kan yang selama ini kita ikutin itu hanya produk-produk yang dibuat sama orang non-Islam, bener nggak? Iya. Nggak ada salahnya kita membantu daripada produk-produk non-Islam. Karena kan emang ajarannya begitu, Beb. Kalau ada warung tetangga jangan beli yang jauh dulu. Benar. Gitu. Kalau ada warung yang sesama umat Islam, beli dulu di situ. Harganya beda 1.000 ya lagi masalah. Kan kita ngebantu perjuangan bisnis beliau, iya nggak? Tapi tadi cakep tuh kalimat, jadilah perintis, jangan jadi pewaris. Benar. Iya, mantap. Sama-sama cuman beda ya. Tapi emang kalau kita dawamin emang kalau dalam dunia bisnis harus kayak begitu, Bib. Iya emang. Karena kalau kita cuman jadi pewaris, nggak ada sejarah, nggak ada ceritanya, Bib. Iya benar. Paling yang ada jadi bahan ya, timbang warisin doang gitu, ya enggak. Tapi kalau misalkan kita perintis, orang nanya, kita juga ada ilmunya, ngasih ilmu lagi ke orang, kan begitu ya. Tapi yang paling penting di dalam bisnis, kita keyakinan kita kepada seseorang. Kita juga nasihatin juga nggak boleh kita gampang percaya sama seorang. Betul. Benar gak? Kita baru kenal nih, lu langsung ngasih barang, langsung ngasih ini, gitu. Ya karena itu, karena duit nggak ada saudaranya, Bib. Sama satu lagi, kalau dalam bisnis, kalau buat aneh, Bib ya, kalau bisa dalam bisnis mental kita jangan kayak mental telur, Bib. Bener. Jangan. Begitu dijatuhin pecah. Iya. Boleh begitu. Kayak boleh pingpong, jatuhin balik lagi, jatuhin balik lagi. Ya nggak harus kuat, gitu ya gak. Makanya kita yang namanya hidup kayak seperti roda berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Cuman yang kita lakukan hanya apa? Kita menikmati hasil apa yang Allah takdirkan untuk kita, benar gak? Itu kayak peribahasa Betawi itu, lagunya Sidul begitu tuh. Peribahasa Betawi, ada senang tentu, ada sedih. Ini nggak ada gendang sih. Jadi begitu, alhamdulillah ya Allah, berkah. Mudah-mudahan di episode SPBU kali ini, insya Allah sih banyak dagingnya ini, ya. Mudah-mudahan antum orang-orang bumi bisa ngambil hikmah semuanya. Yang mau belanja produk SHR bisa komen di ini channel, atau enggak DM Instagram SHR yang ayo bantu subscribe followernya biar banyak followernya. Dan juga yang mau umroh, yang mau ziarah ke makam Rasulullah bisa lewat wasilah umroh SHR, travel SHR. Insya Allah harga nggak bikin kita gitu ya, Bebe. Tapi insya Allah jaminan mutu pelayanan. Karena kualitas kesono harus diinin, Beb. Karena kualitas nomor 1. Berapa travel banyak trouble begitu, lantarin di sono. Benar. Makanya yang penting kita cuma satu nih, kita udah ngasih harga yang mana harga ini termurah. Betul. Benar gak? Yakin harga termurah. Aneh yakin sih. Ya, sekarang ini harga udah murah nih. Misalkan kita 19 juta berangkat. Ada nggak travel lain? Jarang yang kayak makanya ya aneh. Lu sekarang udah dikasih 19 juta, lu masih nawar, bener gak? Lu naik Jaklingko ke sana enak. Loka ya. Ya Allah, jadi begitu orang-orang bumi, insya Allah mudah-mudahan ini SPBU kali ini insya Allah banyak banget bakal diambil manfaatnya. Dan jangan lupa kalau yang mau belanja, sekali lagi produk-produk SHR insya Allah ada semua di katalognya nanti di Instagram, dan juga travel umrohnya SHR. Nanti Anda cantumin di deskripsi alamat dan nomor admin yang bisa dihubungin. Antum mau travel antum mau belanja perabotan SHR, silakan hubungin lewat admin. Pakai kode paspor orang langit. Nah, insya Allah ntar dapat harga spesial dari SHR. Habib, makasih banyak udah mau dimampirin channel YouTube Orang Langit. Mudah-mudahan insya Allah bisa mampir lagi ke Orang Langit. Panjang umur, sehat afiat. Tergantung nih sama subscriber. Apa? Mau kita konten apa lagi, benar gak? Oh iya boleh. Kalau memang ada ide atau apa, nanti
tulis di komen, coba bahas ini dong sama Habib Abdullah lagi atau Habib-Habib yang lain. Boleh, ntar insya Allah kalau emang bisa Habibnya kita tampilin, kita undang. Alhamdulillah. Jadi Beb ya. Aman. Oke, orang-orang bumi kayaknya segitu aja dulu. Insya Allah karena Habib sama Ani juga mau lanjut kemana-mana dah pokoknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, makasih banyak. Amin. Sip. Yuk. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.